Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Satrio dari kelas B3 MBR Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat dan hadis tanggung jawab sosial, mata kuliah, tafsir, dan hadis ekonomi Islam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Islam merupakan code of life lengkap dengan nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, yaitu keyakinan, keimanan, dan ibadah, serta moralitas. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan tanggung jawab manusia untuk menjaga amanah atau tanggung jawab tersebut. Menurut para ahli-ahli, menurut Abdus Salam Zahran, tanggung jawab sosial adalah kesadaran tiap individu atas kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, hak diri sendiri maupun hak orang lain. Selain itu, tanggung jawab sosial harus ada keseimbangan antara tanggung jawab terhadap diri sendiri pada orang lain dan lingkungan sosialnya. Tanggung jawab sosial sendiri adalah komitmen kuat untuk berkontribusi dalam masyarakat, bisa melalui kegiatan masyarakat seperti gotong royong, terus mengentaskan kemiskinan, memberikan pelayanan sosial yang baik, mencegah pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja, dan yang lainnya. Terus dilihat dari perspektif ekonomi, tanggung jawab sosial dipahami sebagai kewajiban untuk tidak sesuai norma menjalankan usaha secara legal, contohnya, dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ekonomi. Selain itu, meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, serta masyarakat di sekitar dan secara luas. Ini adalah disebut dengan corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep tentang kewajiban dan hak partisipasi individu maupun organisasi dalam upaya membangun kemaslahatan dan sosial. Jadi yang kedua ada ayat-ayat yang menjelaskan tanggung jawab sosial. Jadi sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tugas dan tanggung jawab. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk beribadah sebagai bentuk tanggung jawab ubudiyah terhadap Tuhan sebagai pencipta. Terus yang kedua, sebagai khalifullah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus sebuah alam. Nah, dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, terus melakukan perbaikan dan tidak membuat kerusakan baik untuk dirinya maupun makhluk yang lain. Manusia secara fitrah disebut sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain. Manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia wajib mengetahui kedudukannya di atas bumi ini, karena hal ini mempunyai keterkaitan dengan peran dan tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, ada beberapa surat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama ada surat At-Taubah juz 9 ayat 71 yang artinya, dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwasanya orang-orang mukmin memiliki sifat penyayang dan mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Beliau mengutip hadis riwayat Muslim yang artinya, pemisalan hubungan seorang muslim dalam kasih sayang seperti anggota tubuh yang lain menyatu. Apabila salah satu dari anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakitnya juga. Terus selanjutnya yang kedua ada surat Al-Mu'minun juz 23 ayat 4 yang berbunyi, waladina hum lizzakati fal'alun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Pada ayat tanggung jawab sosial adalah membantu antar sesama melalui penyaluran zakat karena menafkahkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, termasuk bagian dari tolong menolong atau gotong royong dan mampu mempererat hubungan sosial. Quraisy Shihab
menyatakan bahwa kebahagiaan akan dirasakan oleh mereka yang menunaikan zakat dan sempurna dari hati yang tulus. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan iman dalam hati akan mendorong pelakunya untuk mengantarkan masyarakat menikmati kecukupan, bahwa kebahagiaan yang juga memberikan kebahagiaan kepada si pemberi. Ibadah zakat, sedekah, dan infak mampu mempererat hubungan sosial sehingga seluruh anggota masyarakat merasakan dan bertanggung jawab atas penderitaan yang dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, dampak positif yang ditimbulkan yakni terkikisnya iri dan dengki atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada implementasi tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh semua generasi, terutama generasi muda seperti kita ini. Generasi muda memiliki peranan penting dalam merubah dunia dan menciptakan masyarakat serta lingkungan yang lebih baik dan berdampak positif bagi generasi selanjutnya di masa depan. Nah, hal yang membedakan generasi tua dengan generasi muda saat ini adalah generasi muda memiliki pengetahuan dan sumber yang lebih luas di era zaman sekarang ya. Nah, sedangkan generasi tua itu terbatas pengetahuannya, nggak seperti zaman sekarang. Generasi muda juga memiliki kekuatan, semangat, serta energi yang kuat menuju perubahan dunia yang positif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsep tanggung jawab adalah tindakan dan kegiatan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau organisasi semata. Nah, tanggung jawab sosial memuat berbagai hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama ada sikap peduli sama manusia, sikap empati dan kepedulian terhadap sesama dianggap sebagai ibadah dan menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab sosial itu sendiri. Yang kedua ada berkontribusi dalam lingkungan sosial. Dalam upaya kontribusi sosial ini, hal ini dapat dilakukan dengan menjadi aktif dalam segala hal atau kegiatan sosial, membantu sesama dan memberikan bantuan berupa pemberian uang dan sebagainya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada membangun hubungan yang baik dengan lingkungan hidup, tidak hanya menciptakan hubungan yang baik dengan manusia, tetapi konsep tanggung jawab ini menuntut setiap individu atau organisasi untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Terus yang selanjutnya ada beberapa implementasi tanggung jawab sosial yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, terus membantu sesama orang lain. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.